Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 9-11 yang berkata demikian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau tidak, kita tidak akan layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Manusia adalah ciptaan sempurna dan layak di hadapan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menuliskan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Oleh karena itu pemazmur begitu kagum kepada ciptaan Tuhan. Perhatikan Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Ia begitu kagum dengan ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Dalam terjemahan King James Version menuliskan, "For you have made him only a little lower than God, crowning him with glory and honor." Jadi, manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah dan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Mengapa demikian mulianya Allah menciptakan manusia? Sesungguhnya Allah memiliki tujuan dalam hidup setiap manusia, terlebih khusus orang percaya. Dalam Kejadian 1 ayat 28, tersirat tujuan Allah untuk menciptakan manusia, yaitu penguasa bumi. Yang kedua, pemelihara bumi agar tetap lestari dan tidak ada kematian. Yang ketiga, penerus keturunan manusia yang sempurna. Tujuan Allah ini juga dilengkapi dengan fasilitas, agar manusia hanya dapat melakukan kehendak Allah. Dengan adanya fasilitas, Adam dan Hawa tidak perlu berlelah-lelah atau bersusah-susah sampai berpeluh mengeluarkan keringat, sebab semua sudah dilengkapi dan disediakan oleh Allah. Fasilitas Allah antara lain, yang pertama, Allah sediakan semuanya
sehingga manusia tidak perlu bekerja. Yang kedua, Allah tempatkan di Taman Eden yang mulia. Yang ketiga, pakaian kemuliaan mereka miliki. Meskipun demikian fasilitas yang Allah sediakan, Tuhan Allah ingin melihat kualitas Adam dan Hawa. Dengan demikian, Allah memberikan pesan kepada Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 5, Allah berpesan kepada Adam dan Hawa untuk taat serta setia kepada Allah dengan tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Namun manusia gagal. Mereka melanggar satu perintah Allah. Jadi sebelum kehendak Allah dilakukan, yaitu menghasilkan keturunan ilahi, manusia sudah melanggar pesan Allah. Akibatnya, terjadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 25. Ketelanjangan yang dimaksudkan adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah, yang dahulu adalah pakaian yang mereka kenakan. Ketelanjangan manusia menjadikan manusia kehilangan kemuliaan rohani dan kehilangan kemuliaan tubuh, sehingga manusia dapat menjadi tua, sakit-sakitan, dan mati atau binasa. Bahkan daya pikir manusia juga berkurang, sebab menurut penelitian, bahwa potensi otak manusia zaman sekarang hanya 7-9% digunakan. Dengan persen otak yang demikian saja, manusia sudah mampu membuat alat-alat teknologi yang canggih. Jadi tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan otak manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tentu potensi otaknya sangat luar biasa. Sebuah contoh dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 20, ketika pembuangan di Babel, maka seorang bernama Daniel menolak makanan raja yang telah dipersembahkan kepada berhala. Hasilnya, mereka 10 kali lipat lebih hebat dan pintar jika potensi otak mereka 7-9% digunakan, dan ditambah 10 kali lipat, maka potensi otak mereka jauh lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Tuhan bisa kerjakan itu kepada orang-orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Peristiwa dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 tentang masalah ketaatan, ketidaksetiaan, dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan terus terjadi hingga sekarang. Meskipun manusia pertama gagal melaksanakan rencana Allah, namun Allah tidak pernah gagal. Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub yakin bukan cuma rencana Allah dalam Ayub yang tidak gagal, tapi semua rencana Allah, termasuk dalam Kejadian 1 ayat 28 tentang keturunan ilahi. Sebab itu Ayub pasal 21 ayat 1 dituliskan bahwa setelah langit dan bumi yang sekarang kita diami akan binasa, Allah akan ciptakan langit dan bumi yang baru. Karena ada rencana Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 yang gagal dilakukan Adam dan Hawa akan digenapi dalam orang-orang yang ditebus, disucikan, dibenarkan, dan diselamatkan oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang akan mendiami bumi dan langit yang baru. Sebab itu Yesus rela menebus kita agar rencana Allah digenapi dalam hidup orang percaya. Manusia hidup bersama Allah dalam kemuliaan, namun karena dosa manusia masuk ke dalam maut dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh lawatan Allah, kita selamat dan dipulihkan sehingga mampu menjalani hidup sesuai kehendak Allah. Tetapi ada masalah yang sama, yaitu masalah yang dihadapi Adam dan Hawa, soal ketaatan dan kesetiaan dalam mengikuti kehendak Allah. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3 menuliskan bahwa Rasul Paulus khawatir bahwa jemaat di Korintus akan meninggalkan Tuhan karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Rasul Paulus mengutip kisah Hawa yang diperdayakan oleh ular, yaitu iblis. Berbicara tentang kesetiaan, yang Yesus maksud bukan hanya kesetiaan dalam ibadah, tetapi kesetiaan dalam seluruh aspek rohani dari hidup pengikut Kristus atau orang percaya. Seperti apakah hidup yang setia dan taat dalam segala aspek kehidupan?
Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8, di sana dijelaskan segala aspek kehidupan yang akan dijalani, dimulai dari iman yang tetap setia dalam segala kondisi, dan diwariskan kepada anak dan cucu, salah satunya dengan menuntun mereka memilih pasangan hidup yang tepat sesuai dengan iman Kristen. Setelah iman, naik kepada kebajikan, dan dari kebajikan inilah dunia dapat melihat bahwa sifat Yesus sebagai anak Allah yang sulung dapat terlihat di dalam diri gereja Tuhan. Mengapa harus berbuat kebajikan? Sebab Yeremia pasal 31 ayat 14, umat Tuhan telah dikenyangkan oleh Tuhan dengan kebajikan Tuhan, yaitu keselamatan, pengampunan, dan kesetiaan. Maka sudah seharusnya sifat yang sama, yaitu kebajikan, harus terekspresi juga dari dalam diri pengikut Kristus. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17, Yesus sebagai yang sulung telah menyatakan diri di tengah dunia dengan melakukan kebajikan. Maka setiap pengikut Yesus harus tampil di tengah dunia ini dengan cara yang sama seperti Yesus, yaitu melakukan kebajikan. Kebaikan dan kebajikan memiliki arti yang sama, tidak ada beda. Tetapi kebaikan diperlihatkan melalui perilaku, sifat, keramah tamahan, sedang kebajikan diperlihatkan lewat perbuatan, memberi. Orang yang berbuat baik belum tentu memberi, tapi orang yang melakukan kebajikan diperlihatkan lewat keduanya, yaitu baik dan suka memberi. Naik kepada pengetahuan, banyak anggota jemaat yang mengabaikan yang satu ini. Mereka merasa tidak perlu tahu banyak tentang firman Tuhan. Cukup pendeta saja yang tahu. Perhatikan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus." Rasul Petrus memberikan nasihat agar kita juga bertumbuh, bukan hanya orang-orang yang bergelar pendeta, bertumbuh menjadi sempurna, sama seperti Yesus. Ya, kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib dan mulia, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup kami sejak semula. Kami mohon agar Engkau memenuhi kami dengan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui dan hidup dalam kehendak-Mu dengan sempurna. Tolong kami agar tetap taat dan setia dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam iman, kebajikan, pengetahuan, dan kasih, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Pulihkan kami dari segala kelemahan dan bentuklah kami menjadi umat yang layak, yang menantikan langit dan bumi yang baru bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.